Untuk kemarin di sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa hal. Di sebelumnya sudah kita bahas tentang persamaan pertidaksama linear. Untuk materi kita hari ini, kita akan bahas tentang sistem bersama linear. Nah, sebelum ke sistem bersama linear, sini kita akan mengulas sedikit tentang persamaan linear itu sendiri. Jadi persamaan linear seperti yang kita bahas kemarin, persamaan yang pangkat variabelnya itu satu. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang persamaan linear yang satu variabel, jadi hanya x saja atau variabel-variabel yang lain. Nah, di sini kita hari ini kita akan fokus bagaimana menyelesaikan suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari dua variabel. Nah, kemarin di apa namanya di sini ini nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Ini ada variabel x, ada variabel y. Nah, untuk persamaan dua variabel itu untuk menyelesaikan itu kita butuh paling tidak ada dua persamaan. Jadi namanya sistem itu ya terdiri dari beberapa begitu. Apa nanti akan ada dua persamaan. Nanti A, B, dan E ini konstanta. Ini secara umum ada X1, X2, X3 sampai Xn ada sekian variabel. Nah, kilas balik saya kemarin di pertemuan sebelumnya itu bahas tentang persamaan linear. Itu persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya pangkatnya satu. Tidak lebih dari satu, tidak kurang dari satu. Kalau lebih dari satu, misalkan pangkat dua itu kuadrat bentuk. Nah, nanti bentuk pada apa? Bentuk grafiknya melengkung atau sebagainya. Atau kurang dari satu, misalkan pangkat setengah, itu bentuk akar atau pangkat-pangkat yang lain. Maka selain satu itu namanya bukan persamaan linear. Nah, kita akan coba cek dulu kira-kira di antara ini yang termasuk persamaan linear yang mana? Yang nomor satu itu persamaan linear atau bukan? Yang ini. Persamaan linear itu apa tadi? Definisinya? Pangkat variabelnya satu. Kalau ini variabelnya x kan ya? X pangkatnya berapa? Satu. Berarti ini adalah persamaan. Kalau yang ini, yang nomor dua, ada x, ada y. X dan y masing-masing pangkatnya satu. Berarti ini juga persamaan linear. Kalau yang ketiga, y, x, ada z. Di sini setengah ini bukan pangkatnya ya, tapi koefisiennya. Yang ini pun juga persamaan linear. Yang nomor 4? Yang nomor 4? Linear atau bukan? Saya minta tisunya ini. Kenapa? Ada berapa variabel di situ? Berapa variabel berarti? 4 apa 1? Tarik pada 4. Berarti variabelnya berapa? Sebelumnya itu kalau misalkan 1 x, kalau 2 xy, kalau 3 xyz, kalau 4 xyz masa boleh ke a gitu. Jadi memang penggunaan variabel itu yang paling aman menggunakan dengan istilahnya ya, dengan indeks x1, x2, x3, maka x sampai 100 pun itu masih banyak. Jadi namanya ini tetap x1 dan x2 itu adalah variabel yang berbeda. Jadi ini berarti ada 4 variabel. Tapi masing-masing di sini pangkatnya satu. Berarti ini adalah persamaan linear. Kalau yang ini, yang nomor 5, ya persamaan umum tadi ya. X1, X2 sampai seterusnya sampai Xn. Ini semuanya pangkatnya satu, maka ini juga adalah persamaan linear. Yang nomor 6, bukan, karena Y-nya pangkat 2. Ya, pangkat 2. Kalau yang nomor 7, linear. Yang nomor 8, nomor 9, kenapa? Pangkat setengah ini ya? Ini bukan. Ya, ini juga yang saya kelewat sih tadi. Jadi pada suatu persamaan ini X, Y, Z memang semua pangkatnya satu.
Nah, yang satu yang kelewat saya, pada persamaan itu tidak boleh ada perkalian variabel. Tapi di sini ada X kali Y, X kali Z. Maka ini yang menyebabkan ini menjadi tidak linear. Kemudian yang nomor 7, Y sama dengan sin X. Sin X itu trigonometri. Ada sin, cos, tangan. Ya. Kalau berapa yang kalian ingat? Yang biasanya sudut istimewa ya? Sin 30 itu berapa nilainya? Oke. Sin 30 tengah. Boleh? 45, 60, 90, oke. 45 berapa? Ini sin semua ya. Ini juga sin. Sin 45? Kalau sin 45 itu setengah akar 2. Kalau sin 60, setengah akar 3. Sin 90 baru 1. Artinya kalau misalkan kita gambarkan pada diagram kayak gini, ini adalah sudut misalkan di sini 190, ini 45, ini 30 kira-kira di sini, 60 kira-kira di sini. Sin 30 itu setengah. Kalau ke atas ini 1, ini setengah, setengah akar 2 kira-kira di sini, setengah akar 3. Jadi sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2, sin 90 1. Jadi grafiknya dia akan melengkung seperti ini dan dia akan menjadi sebuah gelombang begitu. Artinya ketika digambarkan dia bukan garis lurus. Berarti walaupun di sini apalagi sebenarnya di sini yang menyebabkan ini apa walaupun makannya 1 di sini ada sinnya gitu. Walaupun di sini ada X pangkatnya 1, Y pangkat 1, tapi ini bukan persamaan linear. Ya nanti tentu misalkan ada log X atau ada apa lagi yang menempel ke variabel ini walaupun makannya 1, kita cek dulu apakah itu linear atau bukan begitu. Jadi sekali lagi persamaan linear adalah persamaan yang pangkat variabelnya 1, tidak ada perkalian variabel di situ, tidak juga menempel pada bidang-bidang yang lain, trigonometri, logaritma atau apapun begitu. Jadi ini tentang persamaan linear. Kemudian tentang sistem persamaan linear seperti yang saya bilang tadi, sistem itu ada beberapa. Nanti kita akan lihat kalau misalkan X, Y, kemudian ada dua persamaan, maka kita akan mencari nilai variabel yang memenuhi. Berarti itu adalah penyelesaiannya. Ini juga sama nanti kalau ini satu variabel X-nya apa. Kalau ini dua variabel AX, BY sama dengan C, X dan Y-nya berapa yang memenuhi begitu. Ini salah satu contoh persamaan linear. Ini kita sudah bahas kemarin untuk yang satu variabel. Ini juga satu variabel juga sebenarnya. Kalau misalkan yang nomor 1, ini gimana penyelesaiannya? 4 pindah berarti 3X sama dengan 13 min 4. 3X sama dengan berapa ini? 9. X-nya sama dengan 9 per 3. Sama dengan 3. Oke, kalau yang kedua 6Y sama dengan 27 plus 3. Oke, 6Y sama dengan 30. Y-nya sama dengan 30 per Y-nya sama dengan 5. Oke. Nah, kemudian kalau ini akan kita bahas hari ini. Jadi untuk yang dua variabel X dan Y kita akan bahas hari ini gimana cara menyelesaikannya. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan sistem bersama linear dua variabel ya. Yang pertama dengan eliminasi. Eliminasi itu apa? Menghilangkan. Jadi di sini kita akan menghilangkan X untuk menentukan Y. Menghilangkan Y untuk menentukan X begitu. Cara menghilangkannya bagaimana? Kita harus samakan dulu koefisien. Koefisien itu angka yang menempel pada variabel. Kalau di sini ini koefisiennya berapa ini? 1. Koefisien dari Y min 3. Jadi kalau kita lihat dari dua persamaan ini tidak ada yang sama. Ini X-nya 1, di sini 3. Ini Y-nya min 3, ini 2. Maka perlu kita samakan terlebih dahulu.
Paling gampang kalau ini kita menyamakan Y, ini akan menjadi 6. Akan besar begitu. Jadi yang ini kita jadikan 3. Berarti ini untuk persamaan yang pertama kita kali 3. Persamaan pertama tetap kali 1. Tetap berarti. Yang ini kali 3 berarti 3X min 9Y. Sama dengan min 15. Yang ini tetap 3X plus 2Y sama dengan 7. Karena di sini sudah sama dan tandanya sama, maka dikurangi. Kalau tandanya berbeda, nanti dijumlahkan agar habis 3X dikurangi 3X, habis 0. Ini min 9Y dikurangi 2Y. Min, kan min. Kalau ditambah, ya jadi min 7. Ini kan jadi negatif juga kan ya? Ini min 22. Berarti nya sama dengan min 22 per min 11. Y-nya sama dengan, untuk yang kedua ya sama, kita apa namanya, samakan Y-nya. Berarti X min 3Y sama dengan min 5. Ini 3X plus 2Y sama dengan 7. Yang ini kita kalikan 2, ini kita kalikan. Berarti ini 2X min 6Y sama dengan 10. Yang kedua 9X plus 6Y sama dengan. Nah, yang kita akan hilangkan di sini Y, di sini min, di sini plus. Intinya tandanya berbeda, maka kita jumlahkan. 9X ditambah 2X plus X. Yang ini ditambah. Nah. Ini min 10 tambah 21. 11 ya. Berarti X-nya sama dengan 11 per X-nya sama dengan, ya, di sini Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaian dari sistem persamaan yang diberikan tadi dengan menggunakan cara eliminasi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan substitusi. Substitusi itu adalah memasukkan, begitu ya. Memasukkan sama, memasukkan nilai X untuk menemukan Y atau masukkan Y untuk menemukan X. Nah, di sini yang koefisien 1 di sini adalah persamaan pertama. Jadi di sini ini kita ubah X-nya sama dengan, enggak, di sini yang persamaan yang kedua ini, persamaan yang pertama ini min 3Y kita pindah jadi 3Y min 5. Artinya ini perubahan dari persamaan pertama. Jadi kita mendapatkan X itu sama dengan 3Y min 5. Kemudian nilai X ini kita akan masukkan ke persamaan yang kedua. Jadi kalau kita menjabarkan dari persamaan yang kedua, kita masukkan ke persamaan pertama, dan seterusnya. Jadi X-nya kita ganti dengan 3Y min 5. Berarti di sini 3 kalikan 3Y min 5 plus 2Y sama dengan 7. Yang diganti hanya X-nya saja. Jadi X ini kita ganti dengan ini. Berarti ini kita kalikan 9Y min 15 plus 2Y sama dengan, yang ini 9Y plus 2Y, ini 7 plus 2. Ya, sorry, hasilnya yang 15 ya. Ini 15. Ini 9 tambah 2, 11. 22. Y-nya sama dengan 22 per 9. Sama dengan 2. Nah, nilai Y sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan yang ini.
dx sama dengan 3 kali 2 min 3 kali 2 berapa? Nah, dikurangi 5 sama dengan kayak tadi. Jadi x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Jadi tadi kalau misalkan hanya diminta menyelesaikan apa namanya sistem persamaan ini, ya dengan cara pertama tadi sudah ketemu gitu. Cuman di sini kalau menggunakan substitusi ini caranya, kalau menggunakan eliminasi dengan cara yang seperti yang tadi. Tentu kalau misalkan kebetulan di sini apa namanya ada variabel yang koefisiennya 1. Jadi kalau misalkan kita mau membuat apa ini dalam bentuk y, ini nanti akan lebih panjang. Misalkan dari persamaan ini kita mau mensubstitusikan nilai y-nya. Berarti ini akan menjadi uh, min 3y sama dengan min 5 min x. Atau kita positifkan semua ya. 3y sama dengan 5 plus x atau x plus 5 sama saja. Jadi y-nya sama dengan x plus 5 per 3. Nah, nilai ini kita masukkan ke persamaan ini. Bentuknya nanti pecahan, agak panjang prosesnya. Tapi pasti akan ketemu nilai x-nya, pasti nanti hasilnya sama-sama. Cuman lebih panjang saja. Jadi memang yang paling sering digunakan itu adalah menggunakan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi begitu. Jadi eliminasi itu dengan cara yang tadi itu ya cara yang tadi ini nanti akan sama. Jadi ketika misalkan menggunakan substitusi, tadi kan ketemu nilai x-nya sama dengan 1. Langsung disubstitusikan ke persamaan pertama atau kedua, nanti akan ketemu nilainya. Ya, jadi misalkan x sama dengan 1. Jadi caranya kayak tadi ya, mengeliminasi terlebih dahulu. 1 misalkan masukkan ke sini. 1 min 3y sama dengan min 5. Min 3y sama dengan min 5 min 1. Ini plus 1 pindah dari min 1 ya. Min 3y sama dengan min y yang sama dengan min 6 per min 3. Y yang sama dengan min bagi min jadi plus. Atau dimasukkan ke persamaan yang kedua, sama saja. 3 kali 1 plus 2y sama dengan 7. 2y sama dengan 7, ini 3 kali 1 kan 3 ya. Ini min 3. 2y sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4 per 2. Kemudian ini bisa dipahami ya. Jadi memang yang paling sering adalah menggunakan cara gabungan ini. Artinya sekali lagi walaupun tidak digabung dengan eliminasi saja atau dengan substitusi saja itu bisa sebenarnya untuk menyelesaikan sistem bersama linier. Cuman untuk memudahkan begitu biasanya memang pakai gabungan. Nah, metode eliminasi kemudian substitusi kayak gini sebenarnya bisa dipakai untuk persamaan sistem bersama linier dengan variabel yang lebih banyak. Misalkan 3 variabel, 4 variabel bisa sebenarnya. Artinya menggunakan cara ini. Nah, bukan khusus sih. Yang bisa kita lakukan juga untuk persamaan linier 2 variabel, kita bisa menggunakan grafik. Grafik ini nanti kita akan pelajari lain tentang secara utuh tentang fungsi atau gimana cara menggambar ini. Tapi sekilas kita akan mencari apa 2 titik dari masing-masing ini. Misalkan ini sistem koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti misalkan yang pertama garisnya nanti ketemu titik di sini dan di sini misalkan. Kita tarik garis. Nah, kemudian apa namanya?
Yang kedua, misalkan ketemu di sini dan di sini, kita tarik garis. Nah, penyelesaiannya itu adalah di sini, di titik temunya itu, di titik apa namanya? Titik potongnya itu. Titik potongnya itu adalah penyelesaiannya. Tentu ini akan kelihatan kalau gambarnya benar. Maksudnya menskalakan ini. Jadi kalau saya gambar sembarang, ini gambarnya salah garis miring gitu. Terus misalkan gambar, terus skalanya benar, misalkan kayak kertas kotak-kotak gitu. Per kotaknya misalkan 5, jadi diperkirakan gimana. Nanti itu kalau digambar benar, titik potongnya pasti pas di penyelesaiannya itu. Jadi nanti misalkan kedua ini digambarkan, nanti tadi kan 1,2 ya. Nanti ini akan ketemu di sini 1, di sini 2 akan begitu. Jadi begitu. Ya tentu sekali lagi kenapa saya bilang tadi ini adalah untuk dua dimensi atau dua variabel. Kalau tiga variabel, tiga dimensi begitu akan kesulitan menggambarkan beberapa garis pada bidang datar seperti ini. Karena tiga dimensi kan ya tiga dimensi yang kayak gini. Jadi garisnya di mana? Garisnya di sini gitu. X-nya itu, Y-nya di sini, Z-nya ke atas. Ya akan kesulitan untuk menggambarkan pada bidang datar seperti ini. Itu untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Coba ini dicoba. Ada tiga sistem persamaan linear. Ya kira bagaimana penyelesaiannya? Baik, yang nomor satu itu ketemu nilai X-nya berapa? 5/7. Y-nya 13/7. Jadi nanti berapapun hasilnya untuk misalkan mengecek apakah itu benar atau enggak, ketika dimasukkan ke persamaan yang pertama atau yang kedua, nilai X dan Y-nya pasti persamaan ini benar. Misal kita coba masukkan ke persamaan yang kedua. Di sini X-nya 5/7. Berarti di sini kan X min 2Y sama dengan min 3. X-nya 5/7. Y-nya min 2 ya. 13/7. Apakah sama dengan min 3 begitu? Berarti di sini 5 min 7 tetap, 5/7 tetap, ini min 26/7. Apakah sama dengan min 3? 5, ini kan sudah sama ya, berarti 5 min 26/7, apakah sama dengan 3? 5 dikurangi 26, min min 21. Min 21 bagi 7? Ya, oke, min 3 ya. Benar berarti artinya ini yang kita kerjakan, kita ujikan ke persamaan pertama, harusnya ketika diujikan ke persamaan kedua juga yang satunya juga pasti benar begitu. Jadi itu oke, sudah benar. Nah, kemudian yang kedua di situ bagaimana? Jadi, kalau dilihat dari persamaannya yang nomor 2, ini kan sama ini kelipatannya, cuman beda di konstanta, yang di sini kan beda. Maksudnya kalau ketimbang yang ini sama persis sebenarnya. Kalau yang persamaan pertama kita bagi 2, ya sama dengan persamaan kedua. Atau persamaan kedua kita kali 2, ya menjadi persamaan yang pertama begitu. Persis. Artinya, ketika misalkan yang nomor 3 misalkan kita gambarkan di persamaan yang tadi, kita ketika gambar ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua mana? Ya tetap di situ begitu numpuk begitu. Nah, kalau tadi dengan menggunakan metode grafik itu penyelesaian adalah ketika berpotongan, maka di sini berpotongan semua kan, maksudnya ketemu semua begitu. Jadi penyelesaian itu banyak, penyelesaiannya tak hingga. Artinya kalau ketika digambarkan ternyata dia berimpit istilahnya, sama plug di situ. Berarti dia mempunyai penyelesaian yang tak hingga. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang nomor dua misalkan digambarkan di sini, maka itu akan sejajar. Ini gambar pertama, gambar kedua sejajar. Sejajar terus.
Artinya, kalau misalkan dia ditarik sampai sepanjang apapun, dia tidak akan pernah berpotongan. Sejajar begitu. Artinya bedanya ini bersama-sama cuma beda di konstanta. Kalau ini kelipatannya, kalau ini beda di sini, maka dia sejajar. Kalau sejajar berarti tidak pernah berpotongan. Artinya dia tidak mempunyai penyelesaian. Jadi kelihatannya atau kita bisa melihatnya memang ketika digambarkan seperti ini. Cuma secara sekilas kita langsung bisa melihat ketika ini sama persamaannya, maka dia mempunyai penyelesaian tak hingga. Kalau yang ini berarti ketika ini sama tapi konstannya berbeda, berarti dia sejajar. Dia tidak punya penyelesaian begitu. Kalau yang ini digambar pasti apa? Pasti ada potongannya. Kalau ini kan jelas ada penyelesaiannya. Jadi di sini penyelesaian sistem persamaan linear itu yang pertama mempunyai satu penyelesaian. Yang kedua tidak punya penyelesaian. Ya. Yang ketiga tak hingga penyelesaian. Iya penyelesaian bukan berarti loh. Begitu. Jadi ini berdasarkan dari contoh yang tadi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian contoh berikutnya. Jadi dari contoh yang seperti ini, gimana kira-kira itu dirubah dalam bentuk sistem persamaan linear, kemudian bisa diselesaikan. Terdapat 80 ekor serangga yang terdiri dua spesies berbeda, yaitu kumbang dan belalang. Kumbang memiliki 6 kaki, belalang 4 kaki. Berapa total kaki? Total kaki. Jika total kakinya 400, berapa berarti? Serangganya berapa? Kumbangnya berapa? Kumbangnya berapa? Belalangnya berapa? Gimana kira-kira? Merubah dari bentuk cerita seperti ini ke dalam sistem persamaan linear. Anggaplah ya pertama misalkan kumbang itu X, belalang itu Y, kayak gitu. Berarti gimana kira-kira? Merubahnya dulu. Gimana? X itu kumbang. Yaitu belalang. 80 serangga. Berarti kan kita tidak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi totalnya ada 80. Berarti X tambah Y sama dengan yang pertama. Yang kedua, jumlah kakinya 400. Kumbang tadi berapa kakinya? 6. Berarti 6X ditambah 4Y sama dengan 60. Ini sudah jadi persamaannya. Jadi misalkan ini tetap X plus Y sama dengan 80. Kemudian ini kita sederhanakan langsung yang pertama kedua bagi 2. Berarti ini 3X plus 2Y sama dengan 200. Dari sini berarti sebentar, ini kita rubah saja. Kita langsung kalikan 2 yang ini. Jadi di sini ini kita kali 2, yang ini kita bagi 2. Ini 2X plus 2Y sama dengan 160 gitu ya. Jadi kalau ini kita kurangi, ini min X, ini min 40. Berarti X-nya sama dengan 40. Berarti Y-nya berapa? X tambah Y 80. Berarti Y-nya 40 juga ya. Artinya ketika kita sudah dapat X 40, masukkan ke sini. 40 ditambah Y sama dengan 80. Y-nya sama dengan 80 dikurangi. Berarti Y-nya sama dengan serangganya 40. Serangga sih. Apa namanya? Kumbangnya 40. Belalangnya juga 40.
Jadi ya kalau kalau sudah bentuknya kayak gini kan gampang ya sebenarnya. Cuman gimana caranya dari bentuk yang seperti ini kita rubah dalam bentuk apa persamaan linear. Contoh yang kedua, salah seperti ini. Gimana berarti? Pertama eh, daun Z, daun Z itu sama dengan X misalnya ya. Kemudian ekstrak akar Y, akar W itu sama dengan Y. Berarti gimana persamaannya? Formula satu. Dari formula satu itu berarti gimana? Hmm? 8X tambah 5Y sama dengan 260. Kemudian dari formula yang kedua, 6X 10Y sama dengan 380. Nah, kita cari X dan Y-nya. Nah, untuk yang persamaan yang pertama di sini kita tidak bisa sederhanakan. Yang ini aja kita bagi dua langsung. Jadi persamaan yang pertama tetap ini tetap kali satu, ini kita bagi dua. Nah, biar nggak terlalu besar. Jadi 8X plus 5Y sama dengan 260. Nah, ini kalau dibagi dua, 3X plus 5Y sama dengan bagi dua, 100. Pas 190. Hah? Dibagi dua. Iya kan? Iya. Tak pernah jadi kangkong. Enggak. Jadi saya juga tak. Saya mikirnya apa saya yang salah gitu. Tinggi kaki juga. Benar ya 80 ya? Oke, ini kita kurangi. 5-nya habis, 8X dikurangi 3X sama dengan 260 dikurangi 190. Ya nih, 70 ya. X-nya sama dengan 70 dibagi 5. 70.000 bagi 5. Iya, 70 bagi 5. Berapa? 14.000. Nanti tinggal kita cari yang Y. X-nya kita masukkan ke persamaan ini aja, mungkin nggak terlalu besar ya. 3 kali 14.000 ditambah 5Y sama dengan 190.000. Berarti ini 3 kali 5Y sama dengan 190.000 dikurangi 3 kali 14. Berapa? 42.000. Benar ya? Iya ya tambah ya. 190 dikurangi 42. 148.
Y-nya sama dengan 148 bagi 5. 14, 28, 296. Betul ya? Ya tinggal ini kali 2 kan. 148 kali 2 berapa? 296. Iya. Iya, lebih banyak. Jadi X-nya atau harga dari ekstrak daun Z itu adalah 14.000. Harga dari ekstrak akar W itu adalah 20. Pembagian dengan 5 itu tinggal ini kali 2, nolnya kurang 1 begitu. 70 bagi 5, 7 kali 2, 14, nolnya kurang 1, 48.000. Ini sama, 148 bagi 5, 148 kali 2, ya nolnya tinggal kurangi 1 begitu. Kayak begitu. Ada pertanyaan? Yang mana tuh? Yang mana?